udah nyampe di titik sini aja udah alhamdulillah gitu kan. Karena dulu dari nggak bisa beli susu anak gitu kan. Gitu kan, aku bilang, aduh sebenarnya aku mengiyakan itu bukan karena aku mau terjun, tapi karena aku emang niat bantu temen aku. Karena Tuh duit balik 36 juta tuh berapa lama tuh? Pengajuan 3 bulan, BEP 3 minggu. Tepuk tangan ya. Kak, nggak ada mobil parkir, mobil tuh cuma lewat-lewat aja. Pas aku lihat, aduh ini mah tempat jin buang anak. Aku bilang gini, siapa yang mau kesini, hantu. Aku bilang gitu. Pulang ke situ. Jadi kalau di saat aku lagi bisnisnya lagi males, lagi ngedown, karena punya circle itu, ngeliat wah si ini bisnisnya lagi maju nih, masa kita kalah? Gitu. Iya. Enak banget jadi karyawan dia. Besok boleh nggak daftarin gue jadi karyawan lu aja? Kalau nggak punya modal, cari partner. Kalau aku sih ngindarin cari pinjaman ya, ngutang bank tuh ngindarin banget. Jangan gengsi, nggak apa-apa. Aku pun mengajarkan anak aku tuh kayaknya sedari dini deh, diajarin jangan gengsi. Aku malah nanti berpikiran anak aku setelah dia udah SD atau 7 tahun, 6 tahun, aku suruh dia jualan tisu. Artian celah untuk Berbuat pernah ditipu atau apa bahasanya? Bisa dibilang. Ketemu lagi di Bisik, bongkar isu kasih solusi, dan pagi hari ini masih dari Casa Amare, saya kedatangan dua sosok muda inspiratif. Kenapa? Karena mereka saat ini punya puluhan, ratusan, dan jutaan bisnis ya. Amin. Amin. Mereka memulai dari pertemanan dan akhirnya membuka satu namanya viral banget waktu itu, ketan susu Barito. Ada 2 orang, aku kenalin dulu. Yang satunya pasti kalian udah gak asing karena dia ini influencer, KOL, seorang ibu muda yang aktif sekali. Ada Atika, hai! Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, dan ternyata inilah dia si pemikir bisnisnya. Ada Farel. Halo semua. Yeah. Cakep. Apa kabar, El? Alhamdulillah baik. Sehat. Gitu ya? Sehat, Kak. Sehat dong, makanya senang banget. Thank you ya udah datang ke Casa Amare. Sama-sama. Menyiapkan waktu ke sini. Oke, aku mau ngobrol ke Tika dulu mungkin ya. Nah, karena ini kan Tika nih semua orang bilang ini KOL, followersnya udah million gitu loh. Sebenarnya kamu sehari-hari kegiatannya apa sih? Kalau sekarang itu sehari-hari aku tuh ngurus anak, ngurus bisnis. Tapi kalau 2 bulan ini tuh aku lebih sering ke ngurus bisnis karena aku sama Farel baru buka resto juga kan di daerah Cipete, jangan lupa mampir. Wow. Iya. Apa namanya? Boleh kok kasih tahu. Namanya Faye Prive, itu persis banget di sebelah stasiun MRT Cipete. Jadi itu tempat benar-benar strategis banget gitu. Oke. Nah, orang kan mengenal Tika dulu tuh, nih aku boleh ya dari karena sering main sama Richie, sama gitu-gitu. Masih sering main? Masih, alhamdulillah masih. Cuman karena kita punya kesibukan masing-masing, jadi udah jarang banget. Aku pun emang jarang banget main sama teman-teman yang lain, jarang banget. Jadi orang berpikir sibuk ke bisnis aku, ke keluarga aku, bahkan teman-teman aku sekarang juga udah punya kesibukan masing-masing, udah punya anak, udah berumah tangga juga kan. Jadi aku sibuk bisnis juga, hampir nggak ada waktu untuk main bahkan. Menjawab ya, menjawab ya. Jadi bukan berantem, jadi nggak kenapa-napa gitu. Oke, dan kelihatannya dengan bisnis kamu ini, kamu juga semakin aktif. Jadi di bisnis ini perannya Tika sebagai apa? Peran aku, kalau ditanyain peran aku kayaknya merangkap sebagai marketing. Saat ini marketing sih, lebih ke aku kan content creator, jadi aku konten sekalian promoin tipis-tipis bisnis aku gitu. Bisnis kecil-kecilan UMKM. Oke. Nah, sekarang kita sama Farel nih. Aduh. Rel, ya. Ketan susu Barito masih? Udah punya berapa outlet? Kemarin sempat 2, sekarang jadi 1 karena yang satu lagi udah diubah ke bisnis yang baru lagi. Oke, dan sekarang udah pindah ya dari Barito ke Blok M ya? Tapi balik lagi ke Barito. Oh gitu? Balik lagi ke Barito. Sekarang yang di Blok M sekarang udah diganti sama bisnis baru kita lagi yang baru. Oke, itu udah berapa tahun jalan? Apa nih? Ketan susu. Ketan susu. Ketan susu tuh jalan 3 tahun.
3 tahun. Iya, 2023 sampai 2026. Dan omsetnya udah bisa beli rumah 4 ya katanya? Cukup. Rumah Barbie mungkin. Cukup. Rumah Barbie. Oke, boleh cerita nggak sih awal mulanya bisnis itu gimana idenya dari kamu? Katanya Tika ya, nggak tahu sih ini bener apa enggak gitu. Katanya kamu ngajuin proposal waktu itu atau gimana? Boleh dong? Iya, jadi dulu tuh kan, ini cerita dikit ya, nggak apa-apa ya. Banyak juga apa-apa. boleh. Aduh, nggak, jadi dulu pertama kali ngajak Tika tuh sebenarnya udah kepepet banget karena dulu kan baru nikah, terus kepala rumah tangga gitu kan, terus bapak juga, terus nggak punya pemasukan. Akhirnya mikir, karena kebetulan aku di bidang kuliah nggak ini itu kan, siapa yang mikirnya nerima kerja siapa nih kalau nggak usaha? Kuliah nggak ini tuh apa tuh maksudnya? Nggak lulus lah istilahnya. Oh iya? Iya. Sedih gue. Jangan dong. Yang lu nggak lulus. Gitu. Nggak lulus nih kuliah? Iya, nggak lanjut sebenarnya. Nggak melanjutkan Semester 6 ya? berhenti. Hmm. Semester 6 berhenti, terus mikir kan kayak, nih kantor mana yang mau nerima aku untuk kerja. Jadi ya mikir untuk bisnis, terus beberapa kali nawarin beberapa teman-teman untuk bareng partneran, nggak ada yang mau. Akhirnya Tika yang terakhir diajak, sebenarnya suaminya dulu diajak, nelpon. Terus suaminya Tika nelpon Tika untuk ya udah mau partneran nggak? Alhamdulillah Tika mau. Gitu. Dari Tika orang ke-6 lah. Yang 5 nolak, Tika yang mau. Gitu. Menurut lo kenapa yang 5 nolak? Mungkin dia nggak percaya sama bisnis plan-nya. Mungkin ya. Pada saat itu kan juga untuk segi keuangan juga aku nggak ada kan. Jadi Tika tuh sangat membantu dari segi finansial sampai marketing sih full. Nah, Tika nih sekarang, kenapa waktu itu lo yakin setelah dia ditolak 5 kali? Dan dia bilang nggak sih kalau ditolak? Dia belum bilang awalnya. Dia awalnya bilang, Tik, tadi udah izin sama suami aku kan. Gimana nih gue udah ngajuin proposal. Aku sebenarnya udah nggak mau Kak. Di situ aku tuh benar-benar menghindari bisnis itu F&B. Karena menurut aku F&B itu terlalu beresiko buat aku. Karena aku lihat ada bisnis yang udah bangun sebagus mungkin, kafe, resto, tapi ternyata sepi, udah marketingnya segala macam, ternyata sepi. Aku tuh bingung. Di situ kan aku belum menyelam di situ kan. Aku bilang, aduh sebenarnya aku mengiyakan itu bukan karena aku mau terjun, tapi karena aku emang niat bantu temen aku. Karena Farel ini orangnya baik banget. Karena kan dulu kita tuh sering traveling bareng, udah gitu pernah ketemu juga. Aku lagi umroh, dia sampai nyamperin sama istrinya, bawa-bawa oleh-oleh. Nah dari situ, ih baik banget sih dia. Aku tuh gampang tersentuh orangnya. Jadi emang udah temenan dari sebelumnya? Udah sekitar, nggak lama juga sih, 2 tahun, 3 tahun. Itu pun jarang ketemu. Cuman karena setiap pertemuan itu kayak ada momennya, jadi aku, oh ya ini orang baik, jadi harus aku bantu gitu. Alhamdulillah. Tapi kepikiran nggak kalau itu bakal sukses atau? Enggak sama sekali. Sumpah pas aku Udah ikhlas berarti kalau misalnya waktu itu hilang? Iya udah ikhlas. Nothing tulus aja. Aku bantunya pas lihat tempatnya, ini Tik tempatnya sepi banget. Waktu itu di Barito sepi banget Kak. Nggak ada mobil parkir. Mobil tuh cuma lewat-lewat aja. Pas aku lihat, aduh ini mah tempat jin buang anak. Aku bilang ini siapa yang mau kesini, hantu. Aku bilang gitu ke suami aku. Terus kata suamiku, udah nggak apa-apa. Kita anggap aja ini kita sambil bantu. Ya nggak apa-apa lah, nanti masuk cuma 500 sebulan juga masih oke. Yang penting ada rezekinya di situ kan. Terus ya udahlah gitu, karena suami aku ngomong gitu, ya udah aku tenang. Terus aku pikir lagi di rumah, yang tempatnya yang kayak tadi, yang kayak kandang gitu, yang nggak apa-apa gitu, jalanin aja. Suamiku tuh tipe, udah jalanin aja, selalu ngomong begitu kan. Terus aku bilang, kamu tuh ya, aku suka cekcok kan, kamu tuh ya, tau gitu tadi aku nggak usah, kamu tuh ngelarang aku gitu. Kan orangnya nggak bisa bilang nggak bisa bilang enggak. Kamu ngomong kayak nggak apa-apa ya gitu kan, kamu juga sekalian bantu. Oh ya juga. Boleh di-spill nggak sih gitu. Minta modalnya berapa waktu itu? Waktu itu di proposal 36 bagi 2. Oh gitu. Bagi 2 tuh maksudnya setengah dari Farel, setengah dari aku. Gitu. Jadi ini ya, pada saat itu ternyata hanya Tika yang mau bareng. Yang berani dia membantu cuma Tika doang. Yang 5 nolak. Oke, itu di ukuran yang 2x2 itu? 2,5 meter ya 2,5 meter. Betul. Nah, tapi lo sendiri kepikiran apa sih di tempat itu yang kata Tika sepi tadi? Apa feeling bisnis atau? Sebenarnya dibilang feeling bisnis juga pada saat itu kan aku bisnis dari 2011 ya. Cuman gagal mulu, gagal. Pas ketemu Tika, alhamdulillah
diberiin jalan karena pas di 2023 itu momennya udah mikirnya cuman jadi kepala keluarga, ngasih nafkah ke anak istri, sama Tika kan udah ngasih kepercayaan, nggak mungkin nggak kita bales kan gitu, nggak kita pegang. Ya alhamdulillahnya bisnisnya berjalan, ya udah. Sebenarnya lebih ke dagang sih kita. Berapa lama BEP waktu itu? Tuh duit balik 36 juta tuh berapa lama tuh? Pengajuan 3 bulan, BEP 3 minggu. Tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Nah, terus gimana tuh saat itu cara, ini nggak apa-apa kan berbagi sharing sama teman-teman, gimana caranya marketingin tempat yang tadinya kayaknya nggak kelihatan dan sebagainya? Kebetulan pada saat itu Tika, aku sama Jefta, suami Tika, mereka kan lebih ya udah serahinnya ke aku lah gitu kan. Aku kan juga bingung ya. Pada saat itu nawarinnya bukan ketan awalnya kan, kayak mau buka apa Rel, belum tahu nih gitu kan. Cuman pas research di YouTube kayaknya yang paling murah cuman ketan doang nih bahan bakunya gitu kan. Jadi kayaknya kita ambil ketan untuk dapat margin yang lebih besar kan. Ya alhamdulillah pas berjalan Tika nggak percaya, terus mungkin ada rezeki anak juga kan. Tika juga pas itu lagi hamil. Terus Tika ngonten dan ada beberapa konten kreator yang nggak sengaja datang ke sana. Terus tiba-tiba ya kita juga kaget. Yang biasanya yang beli dalam satu hari cuma 5-10, ini tiba-tiba kok bisa 30-50 orang gitu kan. Ya udah alhamdulillah di situ barulah mulai tambah rame setiap harinya gitu. Boleh tahu nggak pernah pemasukan per bulan berapa paling tinggi? Lo ini memberi inspirasi loh. Iya, 3 jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak, alhamdulillah banget ya. Emang udah susah nih kalau udah nolnya banyak. 4M ada kali waktu itu. Amin. Gitu ya, oke. Tapi pernah juga nggak sih ngerasa down? Terus waktu itu gimana? Memulai dengan berapa staff, karyawan? Pertama yang jadi karyawan aku pribadi. Terus ada temen yang bantu setiap hari itu lagi main sana. Terus aku bilang bantu dia di sini. Gitu. Tapi dia nggak mau digaji awalnya kan. Ya udah bantu aja. Cuman karena setiap hari kan nggak mungkin. Akhirnya dia bawa, karena udah rame, dia bawa teman-teman kuliahnya dia lah. Adik kelas kuliahnya dia dibawa-bawa ke ketan. Akhirnya jadi sampai 9 orang ya kita. 9 orang. 2,5 meter itu tim itu 9 orang. Gitu. Dan sekarang jadi puluhan bahkan ratusan? Alhamdulillah. Dari ketan kemudian ada bisnis apa lagi? Nasi mercon. Nasi lidah, nasi matah. Gitu. Dan akhirnya sekarang di Blok M Hub itu kayak jadi banyak juga ya kayaknya. Di Blok M Hub banyak. Ya ada beberapa sih yang kita kembangin dari Tika sama partner baru, aku juga sama partner baru juga banyak. Cuman yang fokus kita berdua tuh ada 5. Ada 5 brand. Oke. Nah ini ngebagi tugasnya gimana? Apa yang Tika lakukan? Kalau bisnis sehari-hari Farel yang megang berarti ya? Operate aku. Berarti Tika lebih kepada marketing, konten gitu-gitu ya? Kerja sama juga gak sih? Kenapa milihnya sama, apa karena followersnya udah banyak atau karena emang tadi temenan ya? Temenan. Tapi salah satu menurut aku ya, kalau misalkan zaman sekarang kan bisnis udah ke KOL. Bikin bisnis baru KOL, daripada kita buang uang ke KOL, better nyari influencer yang bisa kita ajak bareng buat bisnis. Itu sih kurang lebih ya cara. Karena udah punya masa ya. Udah punya masa, betul. Gitu. Pernah nggak dikomplain juga tiba-tiba ya dikomplain sama customer? Pernah banget. Dan ya kalau komplain kan lebih ketika pasti kan. Iya. Orang DM ketika, Kak ini begini, Kak begini, pasti ada. Di F&B tuh pasti itu udah jadi itu makanan lah. Makanannya Tika juga lah itu setiap hari. Rel ini kok begini, Rel. Oh iya Tik, maaf ya Tik. Tapi kita benerin pelan-pelan gitu. Terus lo balesin? Iya, kalau misalnya emang udah terlalu maksudnya, oh iya nih tim aku yang salah, pasti aku minta maaf, aku jelasin aku minta maaf, atau kadang-kadang Kak butuh di refund gak gitu, walaupun dia nggak mau, ntar aku paksa nih, iya nggak apa-apa Kak segala macam gitu, buat nge-calm down dia. Kan biasanya marah-marah, ini pelayanannya lama banget Kak, aku nungguin gini gitu. Nanti aku oke, Kak next Kakak kalau kesana nggak usah ngantri, aku kasih Kakak mau menu apa aja aku kasih gitu. Ya udah akhirnya oh ya Kak makasih ya gitu. Karena kan emang perlu juga kayak gitu direspon.
Kalau kita kalau misalnya nggak respon tuh pasti nanti dibilangnya tuh anti kritik. Oh, Gitu. ya. Jadi itu ya, cara menenangkan adalah menjadi customer service yang baik. Iya, yang Itu baik. salah satu tipsnya. Oke, ngomongin soal bisnis yang udah kalian jalankan. Sampai dengan saat ini, ada nggak sih saat nggak enaknya juga? Bisnis kan makin hari makin besar. Pasti ada sisi-sisi nggak enaknya atau sisi-sisi jeleknya. Kalau di F&B pasti ada lah. Hmm. Itu Ada sisi, Ada kalau pasti. cerita orang Sisi apa? gelap. Sisi gelap. Gelapnya Pernah ada. juga dibohongin atau gagal atau apa. Pasti, Boleh nggak pasti. sih sharing itu? kebetulan kalau tim kan dulu kita ada beberapa bisnis lah ya, ada beberapa brand gitu kan. Terus rata-rata Gen Z gitu kan. Terus kalau sisi gelapnya tuh kalau di F&B pasti ya di uang sih, ke apa namanya, di financial system kita juga. Kemarin kan kita belum siap secara sistem, kita kan karena mulai dagang, kita belum ada sistem semua segala macam, jadi lahan basah lah sebenarnya untuk pelaku usaha UMKM. Gitu. Lahan basah dalam artian celah untuk Berbuat curang. pernah ditipu atau apa bahasanya? Bisa dibilang seperti itu. Ini kayak berat ya ini. Maaf loh, tidak bermaksud menyebut Iya, nama. Bisa dibilang itu karena Pernah juga, jadi pernah mengalami itu ya. Karena kan sebenarnya Pernah. banyak pengusaha juga ngerasa kalau bisnis itu up and down gitu. Betul. Nah kalau buat kamu Tika, yang paling bikin down pada saat bisnis tuh apa? Yang paling bikin down yang pertama sih kan ini sih masalah kalau di customer. Kadang kan selera orang tuh beda-beda. Kadang orang tuh kalau udah ngejelekin enggak ini B aja. Jadi kayak ya mungkin itu bukan selera kamu gitu. Orang ini nggak enak, tapi ada juga ini enak banget segala macam bla 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 bla, tapi yang nggak enak itu harus ditonjolkan caps lock. Itu paling komplain sih sebenarnya, yang paling aduh nggak enak banget ya segala macam. Ternyata jadi beban pikiran dulu tuh, jadi beban pikiran, tapi kata Farel nggak apa-apa Tik, ini tuh buat evaluasi setiap hari gitu. Untuk kita lebih baik, apa yang kurang misalnya karyawan kita yang ada aduan karyawan, berarti karyawan kita yang harus dievaluasi lagi gitu. Terus paling satu lagi kurangnya waktu sama keluarga sih, karena saking banyaknya bisnis kecil-kecilan yang lagi kita jalanin, aduh kayak ngerasa aduh bersalah banget nih kayak ninggalin anak aku segala macam, karena kan udah sibuk banget, aduh di sini kesini, abis ini kesini, abis itu kesini gitu kan. Nah, kamu pernah dikomplain nggak sama suami atau keluarga suami atau? Alhamdulillah suami keluarga aku tuh support banget. Cuman keluarga aku tuh atau suami aku suka ngingetin, sekali-sekali kamu seminggu itu kan kasih 2 hari 3 hari buat anak kamu full gitu, nggak usah kamu mikirin lagi sama anak main gadget, ngurusin keuangan, karena kan keuangan masih aku kan, karena ya itu kita tuh kurang percaya sama orang, trust issue ya. keuangan tuh kan banyak celahnya Kak. Oke. Dan ini berangkat dari pengalaman-pengalaman gak enak tadi ya? Betul. Oke. Aku sedikit dong mau ngulik Farel. Aku dengar nih, kamu sekeluarga itu sebenarnya berasal dari background yang bukan pebisnis. Betul. Malah katanya ada yang orang tua bahkan dari dunia medis, dokter dan sebagainya gitu ya? Iya betul, dokter. Papa Halo dokter. Om. Dokter papa. Papa dokter, mama ibu rumah tangga. Oke. Gitu. Ini karena Tika ngomongin keluarga, pernah ditentang nggak sama keluarga waktu itu? Awal-awal tuh karena papa dokter kan, papa lebih suka ya udah sekolah jadi dokter juga gitu kan. Cuman dari akunya pribadi kan bandel ya dulu, karena laki-laki nggak suka belajar gitu-gitu kan. Ya nyeselnya belakangan sebenarnya sih, cuman mau gimana lagi, ya kita harus apalagi umur udah semakin tua kan, kita harus bales apa nih yang bisa kita lakuin gitu. Akhirnya alhamdulillah kebayar lah segala yang udah ditentang ke orang tua gitu. Pernah juga kamu nawarin proposal nggak sih sama papa? Pernah banget. Terus ditolak? Karena dulu anak muda, Pah mau bukanya yang kayak gini gitu kan. Ngapain, mendingan buka pecel lele, itu lebih untung daripada buka yang kayak bisnis kafe kayak gitu-gitu. Karena kan baru mau terjun. Ya. Jangan langsung yang besar-besaran, Papa bilang gitu kan. Mending bikin toko beras gitu, sembako, lebih kayak gitulah katanya. Karena untuk belajar, jadi untuk hilang. Tapi dia ngasih kamu modal nggak? Dulu awal pernah dikasih modal. Okay. Cuman pas gagal, ya udah kan kemarin udah selesai gitu. Jangan minta lagi. Ya udah, tapi karena
udah terlanjur nyebur, ya udah kita lanjutin. Walaupun rugi-rugi mulu. Terus Ngutang-ngutang setelah mulu. sekarang menjadi, ya benar juga sih. Sekarang jadi kerajaan bisnis. Terus papa atau mama ngomong apa ke kamu, Rel? Ya insya Allah bangga ya. Insya Allah. Walaupun secara Alhamdulillah ya. lisan itu nggak Iya. disampaikan, insya Allah bangga lah insya Allah. Pastilah. Ya, Gitu. dengan pencapaian ini. Ya karena kan dulu bandel banget aku kan, maksudnya sekolah nggak mau ya gitu-gitu kan. Ya insya Allah keganti lah, ya Pak, Ma. Nah, kamu ngelihat juga nggak sih, kan ada orang bilang ya, kadang-kadang pengusaha itu yang penting doing business. Kamu percaya sama kata-kata itu nggak? Ngelakuin bisnis, sekolah tuh nanti aja, atau sebenarnya, nah ini dari POV kamu seperti Iya, apa? balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Karena kan kalau sekolah bisnis secara pribadi udah siap kan, secara sistem. Kalau aku kan nggak kuliah bisnis, jadi berangkatnya dari pedagang. Kalau pedagang kan gimana modal 1.000 jadi 2.000. Cuman itu aja yang kemarin aku pegang sih. Jadi gimana modal itu nggak habis tapi untung. Tapi secara sistem kalau non akademis kita kan nggak dapet kan. Nggak ngerti gimana marketing sebenarnya seperti apa, cuma seperti gitu nggak paham. Jadi belajarnya dari mana selama Belajar berjalannya waktu aja. Ya, karena semenjak buka ketan susu tuh temen tuh kan bertambah yang ngomongin bisnis semua segala macam. Jadi belajarnya dari teman ke teman aja gitu. Jadi nggak secara akademis nggak dapet lah gitu. Gitu. Kalau tahu dari dulu ya kuliah bisnis. Tapi pernah dituntut juga buat kuliah dokter nggak sih, Rel, waktu itu? Papa lebih suka kalau anaknya jadi dokter dulu. Tapi alhamdulillah adek udah jadi dokter jadi udah bisa. Jadi ada yang lunas ya, di Ada rumah lunas. utangnya ya. Oke. Kalau kamu, Tik, ngelihatnya gimana tuh? Pendidikan sama bisnis gitu ya. Apakah kan banyak konsep-konsep dulu tuh. Betul. Gak apa-apa, yang penting usahanya lancar, jaya. Betul. Kalau aku tuh keluarga aku nggak ada yang begini. Aku tuh malah kan anaknya introvert banget dulu, Kak. Bener-bener introvert. Jadi bahkan keluarga aku nggak percaya aku bisa jadi kayak gini tuh, bisa ngomong depan kamera. Dulu tuh aku bener-bener natap wajah orang aja kalau aku ngomong nih, aku tuh ngomong kayak gini. Iya. Nah, kadang aku kayak mikir dulu pas aku kuliah, aduh gue mau sampai kapan ya kayak gini. Karena menurut aku masa depan itu ini juga harus pintar beradaptasi. Untuk nambah link. Terus aku bingung, aduh kalau gue kayak gini terus gue mau jadi apa nantinya. Nah dari situlah aku belajar, akhirnya aku masuk kuliah jurusan komunikasi biar aku tuh bisa ngomong sama orang, bisa merubah karakter aku yang tadinya pendiam, gak berani ketemu orang, gak berani nih aku ngobrol kayak gini, aku gak berani sama sekali, kayak aduh cuman diem aja. Dulu mamaku sampai ngomong gini, bukan merendahkan ya, kayak ya namanya anaknya pendiam banget, Kak. Bahkan acara ulang tahun aja tuh aku gak pernah mau datang. Ini kamu tuh mau jadi apa kayak gini, percuma kamu belajar segala macam tapi kamu buat bergaul aja nggak bisa gitu. Nah dari situ aku kayaknya aku harus berubah gitu. Wow. Nggak ada aku kepikiran jadi bisnis sebenarnya. Paling aku merubah jati diri aku menjadi yang lebih bisa ngobrol sama orang itu untuk ya udah kalau di kantor kan nggak mungkin lu diem aja gitu. Tapi karena aku kuliah ada sih sedikit ilmunya. Bisnisnya juga ada sedikit. Oh kita tuh harus kalau misalnya jadi owner tuh melayani customer dengan baik, harus dibicarakan dengan baik kayak gitu sih. Wow, ini agak unik ya. Seorang introvert kemudian tiba-tiba sekarang menjadi influencer. Tepuk tangan, guys. Apa yang merubah seorang Atika? Yang merubah seorang Atika itu pertama karena aku kuliah di komunikasi. Itu dosen-dosennya lumayan ini juga sih. Apalagi dosen apa ya, aku lupa namanya, public speaking aku masih ingat namanya Ibu Dia. Halo Ibu Dia, itu tuh bener-bener saklek banget kalau ngajarin. Nggak boleh tuh nama kita gemeter, itu tuh nggak boleh, suruh keluar dari ruangan. Pokoknya kalau kita ngerasa gugup sama dia, keluar dari mata kuliah dia. Dari situ aku belajar terus di kaca sampai aku belajar, dan aku ketemu Ricis tuh orangnya extrovert. Oke. Dan dia tuh selalu waktu itu dia belum jadi siapa-siapa ya, masih jadi seorang Ricis mahasiswa, teman sebangku aku. Dulu kan dia terkenal gini, kok kamu mirip Oki? Kan kakaknya Oki tuh, kok kamu mirip Oki sih? Aku bilang gitu. Bukan, Oki tuh siapa ya? Dia suka kayak gitu, dia tuh suka kayak, aku gak kenal Oki mana? Oki yang ustazah itu. Ih siapa, aku gak kenal. Ternyata pas tahu dia tuh orang kok lincah banget, kok beda sama kakaknya ya? Apa dia beneran kandung gak sih? Tapi mirip banget. Terus pas aku ke rumahnya, oh ya benar dia. Nah dari situlah kita tuh harus kita tuh harus apa ya namanya, kita tuh harus terkenal, nanti harus jadi, pokoknya kita harus dia famous kayak gitu. Kita harus jadi famous. Wow. Karena dia bolak-balik casting tuh ditolak, Kak.
Akhirnya kita bikin dap smash ya dulu, zamannya kayak TikTok lah. Joget-joget segala macam. Aku dengan nggak pede kan, aku nggak mau, Tik, kita harus pede, Tik, gitu. Dari situlah aku belajar, oh iya dapnya sama lama-lama dia ngajak aku, ayo kamu juga harus berkecimpung di dunia ini gitu. Padahal waktu itu aku kayak, aku udah nggak mau sih, sebenarnya ini bukan dunia aku di depan kamera harus kayak orang gila gitu, bukan. Kalau dia kan benar-benar pede banget kan. Gak apa-apa, Tik, aku kan juga ada sisi introvertnya, tapi karena uang demi cuan, demi masa depan kita yang lebih cerah. Ini pertemanan yang sangat sehat ya, Betul. saling memotivasi, Iya. saling mengencourage Betul. gitu loh. Nah dari Wow. situlah benar-benar ngerubah aku. Kan aku kayak orang gila di YouTube-nya. Orang tuh gak nyangka aku tuh introvert. Kalau lihat YouTube-nya Richie Sendul, aku tuh sampai aku joget-joget segala macem. Aduh nggak jelas lagi deh, Kak. Gitu. Tapi ternyata itu yang membuat kamu jadi sekarang ya. Iya betul. Oke. Ini sedikit cerita ya. Jadi si dua narasumber spesial saya ini susah banget datanginnya gitu ya. Kayak macam mengundang Erling Haaland gitu ya. Kayaknya susah banget. Kenapa sih kalian berdua waktu itu diajakin ke podcast Bisik kayak mikir-mikir dulu gitu dan akhirnya memutuskan mau? Kalau aku pribadi, aku nggak biasa ngobrol depan kamera kan, ngomong depan kamera nggak biasa. Jadi agak sedikit takut aja gitu. Kalau yang penting ada ibu ini ya. Ya benar. Kalau sendiri teknonya bingung gitu kan. Buat kalian berdua ya, masa depan bisnis tuh kita tahu F&B kan sekarang pesaingnya banyak. Betul. Terus pernah nggak ada yang plagiat atau copy paste bisnis kalian? Waktu ketan susu lumayan banyak. Ketan susu lumayan banyak. Sampai ada yang plek-ketiplek dari font segala macam, menunya, logonya itu benar-benar persis banget. Itu pun karena ada followers aku bilang, Kak ini punya kamu juga ya gitu. Dan ada beberapa orang, ya pas aku buka Instagramnya komennya, ini yang punya di Barito juga, ini punya Katika, ada yang ngetek-ngetek aku ternyata gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi asal jangan yang sampai, itu kan ide ya Kak. Semuanya tuh kita pikirin dari font, warna, itu Farel. Idenya dari Farel semua. Apa ya namanya, idenya itu kayak sampai logo-logonya. Kalau untuk makanan tuh nggak apa-apa banget, ide tuh mahal. Untuk makanan kita nggak apa-apa dijiplak, mau sama segala macam, tapi untuk idenya dari logo itu sih. Terus apalagi namanya tuh hampir mirip banget. Okay. Aku bereaksi dong. Okay. Kalau Farel dia, ya udah. Kalau dia kan dia begitu. Kalau aku bereaksi, aku nggak bisa. Aku langsung DM. langsung kamu DM yang punya usaha itu. Yang punya usaha itu. Terus ditanggepinnya gimana? Ditanggepin, Kak maaf, aku sebenarnya terinspirasi banget sama ketan susu Barito. Ya nggak apa-apa Kak. Tapi kalau untuk ini tuh sampai mirip banget, cuman beda satu huruf. Iya, satu huruf aja. Satu huruf aja. Beda satu huruf. Tapi abis peristiwa itu, masih ada lagi nggak sih beberapa bisnis-bisnis kalian yang kemudian di copy paste sama orang lain? Kalau bisnisnya sih pasti banyak kan. Kita pun juga berdirinya juga kan pasti dari riset produk gitu kan. Yeah. Tapi kalau yang kita agak sedikit kecewa kalau logo sama brandnya hampir mirip lah, itu aja. Kalau produk kita nggak masalah lah. Karena bangun brand itu susah ya. Susah. Iya. Betul. Memikirkan, aduh, apa ya fontnya, apa ya logonya, seperti apa ya biar bisa diingat orang, yang gampang diingat orang tuh apa ya gitu. Betul. Oke. Nah, pernah juga nggak sih yang mengcopy itu, kan sering ada cerita-cerita tuh katanya mantan karyawan atau orang-orang terdekat gitu. Ada juga nggak? Kalau aku sama Tika tuh kalau ke karyawan atau ke tim kita tuh lebih kayak support. Lo kerja di sini bukan kerja doang tapi belajar. Karena kan mereka masih kuliah kan pada saat itu. Tapi karena kan mereka nerima duit aku kan sama Tika, kalau misalkan customer bayar, pasti mereka tahu tuh omset per harinya berapa. Pasti dalam hati tuh pasti pengen lah punya bisnis juga. Jadi aku tanemin, lo di sini bukan kerja tapi belajar. Jadi setelah dari sini bikin bisnis. Karena nggak mungkin kan gue bikin bisnis 5 tahun, lo ikut gue 5 tahun. Better lo di sini masuk, belajar, buka bisnis. Kalau lu butuh support dari gua sama Tika, bilang kalau idenya terima, kita bantu modal. Gitu. Oh iya, lo ngomong gitu? Iya. Enak banget jadi karyawan dia. Besok boleh nggak daftarin gue jadi karyawan lu aja? Tapi kemudian ada yang berhasil? Alhamdulillah, yang dari ketan susu ya. Lulusan ketan susu jadi semua sih. Hampir jadi semua. Oke. Jadi ketan maksudnya? Jadi ketan. Jadi pengusaha semua gitu. Jadi pengusaha. Oke, kemarin tuh kalau nggak salah nih ya, cerita dikit, gue main ke restoran barunya Farel sama Tika, dan di situ ketemu sama salah satu orang namanya Mas Joko. Halo Mas Joko.
Dia cerita kalau dia tuh lulusan S1, kemudian dulu sempat jadi tukang cuci piring dan sekarang punya bisnis. Nah, gimana tuh? Mungkin cerita sedikit ini biar punya cerita ke teman-teman. Waktu itu pertama kali yang sering bantu di Ketan tuh namanya Berry, gitu kan. Dia yang ngebawain teman-temannya untuk kerja di situ. Satu momen ada namanya Joko, gitu kan. Pas aku tanya, ini S1 kata Berry gitu. Ber yang bener aja, S1 masih taruh tukang cuci. Aku bilang gitu. Mau ditaruh mana lagi bang? Ini besar cuma 2,5 kayak 2,5. Posisi apa lagi yang ada gitu kan. Terus dia juga mau gak apa-apa. Tapi gak enak hati nih S1 ditaruh tukang cuci gitu kan. Makanya dari situ kita juga untuk tim sama karyawan tuh kita belajar. Dari sini dari sini kalau ketannya udah gak di Ketan, buka bisnis. Sorry, waktu itu digaji berapa si Joko? Kita tuh 2 juta gajinya. Wow. Pada saat itu. First graduate ya? Iya, makanya itu. Di bawah UMR loh itu? Jauh. Itu dia. Dan dia terima tuh awal dari situ? Dia terima dan nggak masalah gitu kan. Kayak ya udah, tapi kan kita nggak enak hati nih S1 masih takut tukang cuci. Tapi alhamdulillah sih kebayar. Mereka ini jadi punya usaha masing-masing sekarang. Di Blok M juga sekarang? Di Blok M juga. Dan beberapa temen mantan karyawan tuh jadi partner bisnis gitu. Dan omsetnya juga pasti ini ya lumayan alhamdulillah ya. Cukup. Alhamdulillah. Ini agak cukup. susah ya mengorek-ngorek angka sama berdua ini nih. Padahal tadi udah kira-kira modal Minum dulu kali 5 ya. juta. Kosong. Nggak ada. Belum diisi sama ketan susu. Tadi berharap dibawa ke sini ketan susunya. Belum buka jam segini. Oke. Selain kalian berdua ada partner bisnis lain? Ada. Yang kalau kita alhamdulillah setelah berkembangnya kita udah bisa ngebangun brand. Jadi aku beberapa ada partner lain, Tika juga ada beberapa partner lain. Cuman basicnya kita kalau ada bisnis saling tawar-menawar dulu. Betul. Ya Tik ada bisnis ini, Rel gue gak ikut dulu gitu. Tik, Rel ada bisnis ini, lu dulu deh gitu. Jadi kita gak selalu ambil semua bisnis gitu kan. Tapi kalau dari aku pribadi yakin atau Tika yakin, biasanya akan diambil opportunity itu gitu. Jadi terbuka ya. Betul. Nah, kabarnya juga kalian sekarang udah punya kantor sendiri ya, yang gede banget itu ya kan? Cukup. Yang boleh tahu nggak sih sekarang total? Aku nggak bilang karyawan, teman-teman yang kerja sama kalian gitu, kerja bareng sama kalian ada berapa? Sebenarnya kalau kantor itu kita bukan untuk ada pekerja, tapi kita untuk ngumpulin circle-circle pengusaha, pedagang, kita patungan untuk sewa kantor. Kita berangkat dari situ, pulang ke situ. Jadi kalau di saat aku lagi bisnisnya lagi males, lagi ngedown, karena punya circle itu, wah si ini bisnisnya lagi maju nih, masa kita kalah. Jadi saling support. Jadi udah Rel, ayo kita bantu. Jadi bener-bener saling support lah di usahanya ini. Jadi di kantor itu emang tempat kita cerita, bangun ide di situ semua. Brainstorming di situ semua. Oh, jadi gitu. lebih ke tempat ngobrol. Betul banget. Ngobrolin bisnis, visibility. Jadi sebenarnya bisa dibilang bisnis ini kalian itu learning by doing. Betul banget. Ilmunya nggak dapet di mana-mana gitu ya? Nggak dapat di mana-mana. Dari keberhasilan, gagalan, trial and error tadi ya? Betul. Oke. Sekarang ketan susu luas outletnya udah berapa? Dari 2,5 kali 2,5? Ke sekarang 3 kali 3. Hektar. Dia nih ya kan, ini dia Dari 2 kali 2, 3 kali 3, tipis ya. Ya, kalau ketan susu itu kan emang proposal bisnisnya emang UMKM lah, kecil-kecil. Jadi kita emang fokusnya emang yang untuk kecil-kecil sih, bukan yang besar-besar. Tapi mungkin next insya Allah kalau ada kesempatan buat bikin kedai, kita pengen sih ketan susu. Oke. Sekarang kan ada beberapa isu nih ya. Salah satunya tuh di Indonesia lagi banyak banget isu PHK. Atau lulusan-lulusan fresh graduate yang belum dapat kerjaan. Nah, menurut kalian mesti ngapain nih? Apakah membuka usaha ketan susu juga? Nanti diprotes sama Tika gitu. Banyak banget. Atau gimana nih? Mungkin boleh bagi tips nggak sih? Kalau aku pribadi ya, POV aku kalau misalkan fresh graduate terus belum dapat kerjaan, ya kalau aku kan balik lagi pengennya usaha ya, pengen dagang. Kalau nggak punya modal, cari partner. Kalau aku sih ngindarin cari pinjaman ya, ngutang bank tuh ngindarin banget. Better nyari partner yang punya uang, kasih proposal bisnisnya, bikin dia percaya. Terus kalau udah dipercaya jangan sampai
nggak dipegang kepercayaannya gitu. Karena pada saat ketan susu berhasil, Tika bilang, Rel, kalau buka bisnis baru kasih tahu gue ya. Gitu kan, di situ kan berarti trust-nya udah dapet gitu. Jadi ya better nyari partner bisnis yang punya uang sih. Itu daripada kita minjem. Kalau kamu tuh kira-kira mau ngasih? Kalau dari aku sebenarnya banyak banget peluang. Kalau apalagi yang nggak punya modal itu bisa jadi afiliator, dropship, terus jual digital product juga ada. Nggak apa-apa kita setiap hari posting kan sekarang lagi banyak banget tuh yang jadi afiliator di TikTok. Nggak apa-apa posting, pasti dari 50 video kamu pasti ada yang naik. Pasti ada salah satu yang naik asalkan idenya menarik. Gali lagi tuh ide apa ya yang kira-kira menarik, apa ya kira-kira yang ditonton. Oh, orang tuh ternyata suka storytelling gitu, storytelling yang soft. Ya itu sih dari aku, itu aja. Modal kecil. Yang modalnya kecil, tanpa modal bahkan. Apa misalnya gini nih, teman kita punya toko misalnya toko Baju. furniture, kita bantu jual kan dapat tuh komisi, pasti dapat. Nggak mungkin teman kita, oh dia dibantu jual tapi dia nggak dapat sama sekali. Nah di situ aja belajar dari yang kecil-kecil aja dulu. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Nah dari situ kita belajar. Oh ternyata celahnya ini, oh ternyata celahnya itu buat kita jadi pengusaha tuh. Belajar dari ini apa, merangkak dulu. Jangan langsung gue pengen punya kafe, gue abisin all in nih. Oke. Uang yang Tapi gue punya. kan untuk menjadi konten kreator tuh sekarang nggak mudah, pesaingnya banyak Betul, juga betul. gitu ya. Ada yang bilang kayaknya aduh energi gue capek nih mikirin mau bikin konten apa gitu. Lo pernah ngerasain kayak gitu juga nggak sih? Pernah. Kan aku tuh udah pemain lama ya dari tahun 2017. Aku udah ngerasa, aduh makin banyak banget nih pesaing. Sedangkan ide apa lagi ya? Oh ternyata orang suka ini, kita lebih gila, lebih berani aja sekarang. Nggak usah gengsi. Misalnya, orang ternyata suka ya konten-konten. Walaupun lu kaya, tapi jualan-jual gitu ternyata kontennya menarik gitu. Dari situ-situ juga nggak apa-apa. Atau misalnya, apa ya, sekarang tuh kayak lagi musim Live. Bukan live. Apa? Prank gitu. Kayak orang tuh pede banget, pede ngeprank orang segala macem. Bertingkah aneh, unik sih. Unik, menurut aku harus unik gitu. Nah, punya ciri khas. Gitu ya. Tapi di medsos ini juga, ini karena kalian juga adalah, aku bisa bilang sekarang ini para influencer. Suka banyak juga yang flexing. Itu gimana nih? Kalian ikut mode itu juga nggak sih? Karena kan sebenarnya ketika flexing nih, wow, itu juga hal yang flexing itu ada positif dan negatifnya juga. Positifnya mungkin bisa membuat orang terinspirasi. Oh iya ternyata kerja keras dari bawah itu bener-bener itu tuh bisa menghasilkan. Oh ternyata begini bisa begini. Tapi kalau flexingnya yang enggak ini ya, maksudnya kan kita indis ekonomi yang berlebihan dengan gaya angku sombong itu menurut aku jangan sih. Kita tetap down to earth aja. Flexingnya tuh kalau aku flexing usaha-usaha aku. Gitu. Kan itu aja. Penting di flexing juga ya. Biar banyak yang datang gitu ya. Tapi kalau untuk aku nunjukin nih aku dapat segini uang tuh enggak lah, kan maksudnya kasihan juga orang-orang yang sekarang susah cari kerja. Ntar kena kantor itu. Nah, sama itu salah satunya sebenarnya. Kalau kamu Rel sekarang udah jadi pengusaha hebat, aku bisa bilang hebat karena usahanya udah nambah. Kira-kira kamu apa nih flexingnya sekarang? Sama kayak Tika sih, usaha. Katanya udah mulai konten juga ya sekarang? Belajar aja, karena kan banyak terinspirasi dari orang-orang yang mulai dari nol, terus nunjukin usaha-usahanya. Gitu sih, lebih kayak flexingnya ke usaha-usaha sih. Hasilnya, dari dulu pernah nyuci piring juga gitu kan, sekarang alhamdulillah punya kafe, itu juga salah satu kebanggaan lah buat diri aku juga, pribadi. Oke. Gitu. Dan kabarnya mau nulis buku? Pingin. Lagi dibantu. Ini nggak apa-apa ya di-spill di sini ya? Iya, nggak apa-apa. Tentang keberhasilan kamu ya? Iya, kurang lebih gitu ceritanya. Jadi akan menjadi the next Steve Jobs, Waduh, amin. Ya, Bob Sadino almarhum, amin. Gitu ya. Supaya, siapa sih orang yang kamu idolakan dalam bisnis? Ada nggak sih atau siapa tokoh yang paling ada inspirasi? Siapa ya? Kalau inspirasi nggak ada sih kita, cuman fokusnya nyari duit aja. Cuman kalau inspirasi siapa orangnya nggak ada sih. Kalau kamu Tik, ada nggak sih yang kamu jadikan inspirasi sehingga akhirnya kamu bisa menjadi influencer, punya bisnis? Inspirasi aku sebenarnya banyak sih, karena ada beberapa influencer juga yang bisnis. Ini aku sebut ya, salah satunya tuh Kak Sarakil, temen aku juga. Dia tuh keren banget, dia influencer, terus dia pembisnis yang, terus aku lihat kan dari awal dia, dia bisnisnya dari properti, dari menjual barang orang tanpa modal itu kan. Dia menjual rumah
perumahan gitu. Oh keren juga ya. Ih gue kapan ya bisa begini, insya Allah. Terus akhirnya dia bisnis kosmetik juga. Nah dari situlah aku suatu saat aku harus bisa, oh dia punya F&B juga. Nah dari disitulah aku kayak Farel nawarin, boleh juga nih ya modalnya kecil, ya udahlah gitu, kita coba-coba aja, kita belajar ilmunya aja, dapetin ilmunya aja, urusan cuan-cuan ntar dulu deh, kita belajar dulu aja nih di bisnis ini gitu, kita tekunin dulu gitu. Oke. Kalau bicara F&B saat ini ya, trennya ke arah apa sih? Minuman kah? Lebih banyak ke makanan? Mungkin juga bisa spill ke teman-teman yang mau memulai usaha di F&B. Terus modalnya berapa sih kalau boleh dikasih tahu? Kalau produk sebenarnya tergantung balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Pengen makanan berat atau minuman. Cuman kalau mau profitable mungkin minuman. Cuman kalau mau yang berjalan sebenarnya makanan. Balik lagi tergantung marketingnya. Kalau salah satu meledak ya akan meledak aja gitu. Jadi tapi kalau untuk profit sih sebenarnya sama-sama profit kalau selama bisnis sehat. Kalau nggak sehat ya percuma kita juga. Gitu. Dan juga tipsnya ini ya, temenan sama influencer ya? Betul. Oke, kamu mau ngasih motivasi mungkin ke teman-teman yang mungkin ada juga yang introvert, yang mau mulai bisnis, Tika? Kalau dari aku sih, hidup ini kalau gengsi nggak makan, kalau gengsi nggak bisa kaya. Jangan gengsi, nggak apa-apa. Aku pun mengajarkan anak aku tuh kayaknya sedari dini deh diajarin jangan gengsi. Aku malah nanti berpikiran anak aku setelah dia udah SD atau 7 tahun, 6 tahun, aku suruh dia jualan tisu di stasiun-stasiun gitu untuk menghilangkan rasa gengsinya. Karena dunia ini semakin di Indonesia tuh semakin banyak orang, semakin banyak saingan kamu. Kalau kamu gengsi, kalau kamu tetap introvert, nggak mau bergaul segala macam, mau jadi apa gitu. Tapi kalau ketemu sama teman kamu, anaknya Tika mesti jualan tisu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu belajar untuk ininya biar dia berani aja sih sebenarnya. Biar dia berani kayak mamanya. Mamanya kan lu kayak, aduh aku nggak berani nih karena orang tua aku juga mengikuti kan, ya udahlah anak gue kayaknya emang kayak gini deh. Jadi lama gitu. Aduh kenapa? Aku tuh malah nyesel kenapa gue nggak dari gue zaman SMA ya gue jualan, gue ini, gue itu gitu. Jadi banyak nyeselnya. Jangan nyesel. Pokoknya sebelum 30 tahun kamu harus banyak mengeksplor, lebih banyak. Pokoknya hilangkan gengsi. Biar nggak nyesel di 30 tahun nanti. Catat ya. Sebelum 30 tahun. Oke. Dan kalau dari kamu Rel gimana nih? Apa tadi? Tips kamu? Tips aku ya. Yang pasti nggak berhenti sekolah dong ya? Jangan. Iya. Kalau bisa. Karena akademis kayak harus juga nomor 1 gitu kan. Karena jangan dicontoh juga yang nggak baik gitu kan. Kalau dari aku sih pribadi pasti explore juga sih. Circle tuh juga penting untuk kita. Kalau kita ngumpul ke circle yang nggak baik, pasti kita juga jadi yang nggak baik gitu kan. Tapi kalau kita ngumpulin circle yang baik, udah pasti insya Allah kita ikut baik juga. Jadi sebenarnya positifnya kalau kita di circle yang baik, kita akan terinspirasi sama yang di circle itu sih. Gitu. Jadi kalau dari sekarang mulai udah cari dari circle yang baik-baik aja. Gitu. Yang lebih bermanfaat lah untuk diri pribadi kita juga. Kamu merasa udah puas dengan yang kamu punya sekarang? Alhamdulillah cukup. Kalau dikasih lebih, terima. Masih ada mimpi yang mau dikejar? Mimpi yang dikejar masih banyak gitu ya. Karena obsesi di dalam diri tuh masih menggebu-gebu lah. Kayaknya masih kurang. Tapi kita bersyukur juga sih udah nyampe di titik sini aja udah alhamdulillah gitu kan. Karena dulu dari nggak bisa beli susu anak gitu kan, sampai sekarang alhamdulillah udah bisa beli susu. Ya udah bersyukur banget lah. Sampai kita kan dari 2,5 ke 2,5 meter punya kafe itu juga udah perjalanan yang cukup membanggakan lah buat diri aku. Gitu. Oke. Masih ada mimpi-mimpi seorang Atika yang lebih gede lagi? Mimpi pasti ada. Pasti. Apa tuh? Banyak sih. Sebenarnya aku mau ketan susu go internasional. Oh. Amin. Itu salah satunya sih, aku pengen punya kedai ketan susu yang besar gitu, pengen difokusin. Terus salah satunya aku juga pengen, ini kan aku udah nyaman banget nih di F&B, aku pengen keluar lah ibaratnya, kayak pengen ya udahlah kan aku nggak tahu ini tuh sampai kapan sebenarnya, ada masanya lah ya gitu. Jadi aku sebenarnya pengen bisnis apa lagi ya gitu, harus belajar dari mana lagi ya gitu sih. Masih ada sebenarnya, cuman aku nih orangnya kurang ambisius. Jadi kayak sekarang tuh masih ya udah nikmatin dulu aja nih, deh alhamdulillah deh, syukur gitu. Kalau mimpi sih masih ada. Ya karena emang bisnis makanan ini kan emang ada peaknya ya. Benar. Kemarin juga
untung kita nggak ketinggalan ya. Peak-nya itu sebenarnya di 2025. Iya. Di 2025, terus 2026. Tapi emang awalnya tuh menurut aku sama Farel tuh di 2025. Peak-nya F&B itu UMKM ya. Sekarang udah menjamur. Sekarang udah berjamur, saingan semakin banyak. Kalau dulu kita enak. Oke. Terakhir, in this economy, pesan kalian berdua buat para Gen Z. Siapa duluan? Silakan. Oke, lu. In this economy, kalau kalian lagi ada punya uang banyak atau misalnya bisnis kalian lagi sukses, jangan dihambur-hamburkan. Perjalanan kita tuh sebenarnya masih panjang. Apalagi ya, ya kayak aku bilang, hilangkan gengsi, memperbanyak circle, tapi yang positif. Jangan malu, gitu. Apalagi ya, mungkin Farel bisa tambahin. Ya kurang lebih sama sih sama Tika, cuman kalau dari aku pribadi lebih nabung sih sekarang, jangan banyak-banyak Bener. ngembar-ngembarin uang. Kalau bisa nabung, bikin bisnis itu lebih baik sih, karena ngembangin uang lebih baik daripada buang-buang uang. Gitu. Oke. Nabung nih maksudnya investasi gitu ya? Investasi, nah, betul. Ada tips mungkin? Investasi di mana? Takut jadi ini. Kalau aku pribadi lebih ke emas kali ya, investasi. Oh. Kalau aku pribadi. Carilah sampai dengan setinggi Monas gitu ya. Gitu, takut itu. Lagi sensi nih ngomongin Iya, emas lagi ya. tuh, Tapi takut. kalau Mas Farel nggak sensi kok. Tenang aja Mas Farel. Apalagi tadi Mas siapa? Mas Joko ya. Joko, aman itu. Ya, oke. Itu aja. Oke, kalau gitu thank you banget Sama-sama, Farel, thank you Sama-sama, Tika ya, Kak sukses Rizky. terus Amin, bisnis ketan amin, susu, amin. nasi mercon, Amin. nasi lidah dan apapun itu ya. Mudah-mudahan juga kalian sekeluarga sehat, bahagia, Amin, dan ini bisa sama-sama. jadi tips buat teman-teman di luar sana. Amin. Ya. Sama. Main-main sering-sering ke Casa Amare, siapa iya tahu mau dong. lihat-lihat buat rumah baru. Iya. Tiga. Enggak ya guys, rumah. Iya, selalu ada perjalanan yang nggak mudah dilewati, termasuk cerita dari Atika dan Farel. Tapi mudah-mudahan setiap perjalanan memberi kamu pelajaran bahwa kehidupan terus berjalan dan terus semangat. Saya Rizky Rustarto, kita ketemu di Bisik episode selanjutnya.